Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai Dogecoin. Jadi sebuah langkah besar telah diambil oleh komunitas cryptocurrency dengan diumumkannya pembentukan official Dogecoin Reserve oleh Dogecoin Foundation, teman-teman. Jadi melalui unit institusional barunya ini, yayasan ini mengumumkan pembelian awal sebesar 10 juta Doge yang bernilai sekitar 1,8 juta US dollar berdasarkan harga pasar saat ini, teman-teman. Jadi langkah ini menandai tonggak penting dalam upaya untuk memperkuat posisi Dogecoin sebagai alat pembayaran yang cepat, andal, dan efisien di dunia digital, teman-teman. Jadi pembentukan official Dogecoin Reserve ini adalah bagian dari kemitraan strategis di antara Dogecoin Foundation dan House of Doge, teman-teman. Jadi ada sebuah lembaga yang bernama House of Doge. Jadi ini adalah sebuah organisasi komersialisasi yang menjadi mitra resmi yayasan ini sejak penandatanganan perjanjian 5 tahun pada bulan Februari lalu, teman-teman. Jadi menurut House of Doge, cadangan ini bertujuan untuk menjadi bukti konsep bahwa Dogecoin memiliki potensi besar untuk digunakan dalam transaksi yang lancar dan tanpa hambatan, teman-teman. Jadi dalam siaran persnya, House of Doge menyatakan bahwa peluncuran Dogecoin Reserve merupakan langkah signifikan dalam visinya untuk menjadikan Dogecoin sebagai opsi pembayaran yang cepat dan handal bagi bisnis dan konsumen di seluruh dunia. Jadi inisiatif ini didukung oleh teknologi inovatif yang memungkinkan pedagang menerima pembayaran Dogecoin secara instan di kasir, dan ini akan menghilangkan waktu tunggu transaksi blockchain tradisional dan juga akan memberikan tingkat kepercayaan yang setara dengan metode pembayaran konvensional, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam perkembangan terbaru ini, kita semua tahu bahwa teknologi ini menggunakan sistem off-chain yang memproses transaksi dalam hitungan detik, sehingga memungkinkan pengguna untuk menikmati pengalaman belanja yang mulus tanpa harus menunggu konfirmasi blok di blockchain, teman-teman. Dan ini adalah sebuah terobosan besar yang dapat mengubah cara orang memandang cryptocurrency sebagai alat pembayaran sehari-hari. Kemudian kalau kita lihat di sini dalam sebuah unggahan di platform media sosial X pada tanggal 21 Februari itu direktur dari Dogecoin Foundation itu mengungkapkan bahwa yayasan ini telah melakukan diskusi dengan pejabat pemerintah Amerika Serikat yang menunjukkan minat untuk mengadopsi Dogecoin dalam berbagai kasus penggunaan pembayaran, teman-teman. Jadi salah satu contohnya adalah penggunaan Dogecoin untuk pembayaran parkir kota dan juga tagihan utilitas. Jadi langkah ini menunjukkan bahwa Dogecoin tidak hanya dipandang sebagai aset investasi, tetapi juga sebagai alat pembayaran praktis yang dapat diintegrasikan ke dalam infrastruktur publik, teman-teman. Jadi jika implementasi ini berhasil, maka Dogecoin bisa menjadi salah satu cryptocurrency pertama yang digunakan secara luas oleh pemerintah untuk layanan publik, teman-teman. Kemudian selain pencapaian dalam hal pembayaran dan cadangan, Dogecoin juga sedang dalam proses untuk mendapatkan pengakuan lebih formal di pasar keuangan global, teman-teman. Jadi saat ini setidaknya ada 3 aplikasi Exchange Trade Fund atau ETF yang berkaitan dengan Dogecoin sedang ditinjau oleh Komisi Sekuritas
dan bursa Amerika Serikat. Jadi analis Bloomberg baru-baru ini memperkirakan bahwa probabilitas SEC menyetujui ETF Doge pada akhir tahun ini itu mencapai sekitar 75%, teman-teman. Jadi ETF adalah sebuah instrumen keuangan yang memungkinkan investor untuk membeli saham yang melacak nilai aset tertentu. Jadi dalam hal ini adalah Dogecoin. Jika disetujui, maka ETF Doge ini akan membuka pintu bagi investor institusional dan retail untuk berinvestasi dalam Dogecoin tanpa harus membeli atau menyimpan koinnya secara langsung, teman-teman. Dan ini bisa menjadi katalis besar untuk meningkatkan adopsi dan likuiditas Dogecoin di pasar global, teman-teman. Oke teman-teman, dengan adanya informasi positif ini, kita akan melihat apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Doge pada hari ini. Jadi kalau kita lihat di sini, Dogecoin hari ini menempati peringkat ke-8 di CoinMarketCap. Dan hari ini cukup signifikan kenaikannya, teman-teman. Jadi Dogecoin mengalami kenaikan sebesar 5,95% dalam 24 jam, diperdagangkan di angka 0,1944 US dollar per satu token Doge, teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya, Dogecoin ada di angka 28,89 miliar Dogecoin. Kemudian untuk 28,89 miliar US dollar. Kemudian volume 24 jamnya ini ada di angka 1,54 miliar, teman-teman, miliar US dollar. Kemudian total supply 148 miliar, sirkulasi supply 148 miliar, maksimal supply tidak terbatas. Kemudian coba kita cek, teman-teman, harga all time high-nya. Jadi kalau kita lihat 4 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 8 Mei 2021, itu Dogecoin sempat menembus harga 0,7376, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari harga all time high, berarti hari ini sedang koreksi 73%. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Dogecoin? Seperti biasa, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Dogecoin, silakan lakukan di your dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing, teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita lihat di time frame hari ini pada tanggal 14 Maret 2025 itu telah terjadi dead cross, teman-teman. Jadi trennya Doge ini trennya masih penurunan. Tapi coba kita cek di time frame yang lebih rendah, time frame H4. Oke teman-teman, ini kalau kita lihat, ini teman-teman kalau mau masuk, kapan saat yang tepat untuk masuk? Kita tunggu MA50 memotong MA200 di H4, teman-teman. Jadi pada saat MA50 memotong MA200 di H4, itu artinya terjadi golden cross, dan itu adalah tanda bahwa koreksi yang ada di time frame H4 sudah berakhir, teman-teman. Dan itu adalah saat yang tepat untuk membeli. Jadi kalau hari ini sebaiknya kita tahan dulu. Kita tunggu koreksi. Biasanya pada saat terjadi golden cross itu terjadi koreksi yang cukup lumayan, teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.